Setelah mengalahkan Namsik dengan mudah, Gisu memerintahkan anak buahnya Namsik untuk membawa Kim dan juga Yoongi ke hadapannya. Lantas keduanya yang penasaran dengan siapa orang yang telah mengalahkan Namsik itu pun langsung menemuinya. Dan alangkah rewasnya Yoongi, ternyata orang tersebut adalah Gisu, orang yang telah membuat adiknya koma. Seperti biasa, Kim yang tak takut dengan lawan-lawannya langsung ingin menghajar Gisu. Namun aksinya itu dihentikan Yoongi dikarenakan ia tahu betapa liarnya si Gisu ini, bahkan lebih sadis dari Namsik. Namun entah kenapa, si Gisu ini malah mengatakan jika dirinya lebih tertarik bertarung dengan Kim. Akan tetapi karena tidak ingin Kim terluka seperti adiknya, Yoongi pun meminta Gisu untuk berduel dan tantangannya itu langsung ia terima. Namun di awal pertarungan, kita akan diperlihatkan Yoongi bersama adiknya saat satu sekolah dengan Gisu, di mana Yoongi dan juga adiknya selalu mendapat intimidasi dari Circle Gisu, yang mana pada hari itu mereka berdua dimintai uang oleh Circle Gisu, dan jika tidak, mereka akan tahu akibatnya. Yoongi yang saat itu takut kepada mereka langsung memberi mereka uang, namun adiknya tersebut sudah tidak memilikinya, hingga mereka mengizinkan Yoongi pergi, namun tidak untuk Gi-yoon. Awalnya Yoongi khawatir akan adiknya tersebut, namun Gi-yoon meyakinkan kakaknya untuk segera pergi karena dirinya akan baik-baik saja. Terlebih lagi mereka berdua selalu mendapat pukulan setiap harinya. Akan tetapi hari ini ternyata berbeda. Mereka mencoba memainkan Gi-yoon layaknya boneka, yang mana mereka menjatuhkannya dari atap gedung. Tentu Yoongi yang tak jauh dari sana pun melihat aksi mereka yang menjatuhkan adiknya. Dan dari sinilah Yoongi mulai dendam kepada Circle Gisu dan melatih dirinya agar bisa menghajar mereka. Namun latihannya selama ini tak cukup untuk mengalahkan Gisu, sampai akhirnya Yoongi pun berhasil dikalahkan. Kim yang tak tega temannya babak belur maju menghadapi Gisu. Walaupun Kim sekuat tenaga melawan musuhnya, hasilnya tetap sama, bahkan tangan Kim dipatahkan oleh Gisu. Sampai akhirnya datanglah Lee Jae, murid pindahan yang menyuruh Gisu untuk pergi dari sekolahnya. Dan Gisu yang tahu sosok di depannya itu murid terkuat sekolah berandal pun menerima permintaan Lee Jae. Namun Gisu akan membawa pemutar musik milik Kim karena alat tersebut merupakan barang berharga bagi Kim. Singkatnya, setelah pertarungan berhasil dihentikan, terlihat Kim dilarikan ke rumah sakit karena lukanya yang terlalu parah. Di saat kondisi inilah, ia kembali memimpikan tentang kakaknya sebelum meninggal. Di mana pada kala itu, posisi Segem sama seperti Kim yang selalu dipaksa menjadi nomor wahid di setiap pelajaran demi memenuhi ekspektasi ayahnya. Namun kakaknya itu stres sampai beberapa kali mencoba mempateni Kim untuk melampiaskan rasa frustasinya. Merasa bersalah karena telah melampiaskan emosinya itu kepada sang adik. Suatu hari, dirinya meminta maaf dan memberikan pemutar musik kesayangannya itu kepada adiknya sebagai kenang-kenangan. Sampai pada akhirnya, Segem mendiskon umurnya sendiri. Dan begitu terbangun dari tidurnya, Kim mengarang cerita dengan mengatakan jika orang yang telah membuatnya babak belur adalah Namhyuk, si anak konglomerat, dan kawan-kawannya. Soktae pun terkejut, masih tidak percaya kalau anak dari rekan bisnisnya itu yang melakukannya. Meskipun Kim sudah menduga bahwa ayahnya pasti tetap tidak akan percaya. Sampai akhirnya Yoongi pun mencoba berterus terang meminta maaf kepada Soktae karena telah menyeret Kim untuk mau membalaskan dendamnya. Namun sayang, ternyata ayahnya itu tidak peduli, bahkan hendak memindahkan Kim ke luar negeri. 그래도 아빠가 납품하시는 병원의 의사 아들인데. Setelah itu Yoongi mengunjungi adiknya yang kini sudah sembuh total, yang mana Yoongi langsung meminta maaf kepadanya karena waktu itu dirinya tidak cukup berani dan malah meninggalkannya. Namun ternyata Gi-yoon tidak memperdulikan hal itu karena ia tahu betul saat itu Yoongi mencoba datang kembali untuk membantunya. Sang adik juga tahu bahwa selama ini Yoongi mencoba mencari keadilan dan melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Walaupun mereka tidak tahu apakah kasusnya akan ditangani atau tidak. Namun tetap saja Gi-yoon berterima kasih karena selama ini Yoongi selalu menemaninya. 내가 고맙지 너한테.
Sementara di sisi lain, Kim kembali dibayangi sosok sang kakak dan mengikutinya. Lantas Dabin yang saat itu sadar putranya tidak ada di ranjang pun langsung mencarinya, dan begitu ditemukan, ternyata Kim mencoba mengikuti jejak segem kakaknya untuk melakukan bundir, yang mana Kim mengatakan perasaannya jika dirinya sudah tidak tahan lagi dengan tekanan yang diberikan oleh sang ayah dan lebih baik menyusul kakaknya saja. Dabin yang saat ini tidak mau kehilangan untuk yang kedua kalinya pun lantas memohon kepada Kim untuk mengurungkan niatannya tersebut dan berjanji akan melindungi Kim, bahkan ibunya membebaskan putranya untuk melakukan hal yang dirinya inginkan. 배경아 정말 미안해. 다 엄마 탓이야. Akan tetapi begitu kembali ke kamar, si Koplok Sokte malah menekan Kim untuk terus belajar dan bersekolah ke luar negeri. Dabin yang sudah muak pun langsung membantah Sokte dan mengatakan bahwa Kim baru saja berencana menyusul kakaknya alias bundir karena tidak tahan dengan cara didik sang ayah. 왜? 당신은 그게 뭔지 평생 모를 거야. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Lee Jae tak menyangka akan dikeroyok oleh Circle Gisu. Karena si Gisu pengecut ini sadar jika bertarung Baiwan dengan Lee Jae tidak akan menang. Pengeroyokan pun berlangsung sengit dikarenakan Gisu memerintahkan anak buahnya yang cukup tangguh. Ditambah lagi Lee Jae yang memang orang terkuat, dan saking kuatnya siswa ini sampai terkenal ke berandal sekolah lainnya. Namun saat ini Lee Jae kewalahan karena Circle Gisu yang banyak tersebut, apalagi mereka melakukan hal yang curang. Dan setelah satu lengan Lee Jae patah, si licik Gisu baru muncul menantang Lee Jae untuk berduel. Lantas ia mengira kalau Lee Jae tidak akan bisa mengimbanginya karena tangannya yang terluka. Namun sayang prediksi Gisu salah, dan Lee Jae masih bisa memberikan pukulan telak kepadanya dan bahkan hampir bisa mengalahkan Gisu karena berhasil menguncinya. Akan tetapi si licik Gisu pura-pura pingsan dan langsung menyerang Lee Jae di saat ia lengah. Begitu Lee Jae berhasil dikalahkan, Yoongi menerima nasihat darinya yang mengatakan untuk jangan melanjutkan pergelutan konyol mereka karena harga yang harus mereka bayar mungkin tidak akan setimpal. Yoongi kemudian terus memikirkan perkataan Lee Jae, namun akibat dendam yang ia simpan terlalu banyak untuk dilepaskan, apalagi dirinya merasa bersalah karena Kim harus menjadi korban setelah mengikutinya. Tidak ingin berakhir begitu saja, lantas Yoongi pun pergi ke basecamp Gisu untuk menantangnya berduel dan sekaligus mengambil barang berharga milik Kim. 내 친구 워크만 돌려줘. 근데 너가 왔냐? Karena menganggap Yoongi merupakan lawan yang mudah, terlebih dulu ia sering dipukuli olehnya. Kali ini Gisu tak menggunakan cara licik dan menerima tantangan duel tersebut, yang kemudian Yoongi mengeluarkan semua kemampuannya untuk bisa mengalahkan Gisu demi bisa mengambil barang berharga milik temannya. Walaupun si Gisu ini berada di atas levelnya, apalagi akibat luka yang diterima dari Lee Jae sebelumnya, Yoongi pun berhasil mengenai beberapa pukulan telak dan membuat Gisu tambah terluka. Namun setelah cukup lama pertarungan berlangsung, ternyata Yoongi masih tetap tidak bisa mengalahkannya. Setelahnya si Gisu memberikan barang tersebut secara cuma-cuma, meskipun Yoongi kalah darinya, karena ia sadar barang tersebut tidak berguna alias rusak. Sementara di tempat lain, ketika Kim dan ibunya baru menikmati hangatnya kebersamaan mereka, tiba-tiba saja mereka kembali ke rumah. Sokte bersama kakeknya Kim sudah membawakan beberapa polisi dan dokter untuk menjemput ibunya. Nah ternyata, si Koplok Sokte yang tak terima Kim diambil alih oleh Dabin, malah memitnah dan mengatakan jika istrinya itu harus dirawat di rumah sakit karena gangguan jiwa. Karena tidak ingin menambah beban mental bagi Kim, ibunya pun terpaksa menuruti semua permainan mereka dan ikhlas dianggap gelo dan meminta Kim untuk tidak mengkhawatirkannya. 엄마가 꼭 다시 너 금방 데리러 올 테니까. Namun tak berselang lama, saat dibawa oleh sang kakek, tiba-tiba saja Kim mendapat panggilan dari Yoongi dan langsung pergi meninggalkan mereka.
Ternyata Yoongi meminta Kim untuk datang menemuinya karena hendak mengembalikan pemutar musik miliknya, bahkan barang tersebut sudah dirinya perbaiki. Keesokan harinya saat bel belajar berbunyi, Soktae menemui Yoongi, menanyakan keberadaan Kim saat ini. Karena semenjak Kim meninggalkan sang ayah tadi malam, Kim belum juga pulang. Mengetahui temannya itu belum pulang, lantas Yoongi pun membantu Soktae mencari Kim ke tempat yang sering dirinya lalui. Ternyata Kim saat ini sedang menunggu di sekolah Gisu untuk menuntaskan permasalahannya. Entah apa yang sedang dipikirkan Kim, padahal ia masih belum sembuh, namun dirinya nekat menantang Gisu berduel. Pergelutan yang sangat brutal pun tak terelakkan dan disaksikan oleh seluruh siswa dari sekolah Gisu, di mana Kim mati-matian untuk mengalahkan Gisu, walaupun ia masih terluka dan kemungkinan menang memang sangat kecil. Namun karena Kim merupakan pertarung alami dan tahan banting, terlebih lagi tekad yang terus didorong oleh tekanan demi tekanan yang menyerang mentalnya, Kim kembali merasakan mati rasa dan berhasil mengalahkan Gisu. Sampai akhirnya Soktae bersama Yoongi tiba di lokasi tersebut dan sang ayah memerintahkan Kim untuk berhenti menyerang Gisu. Akan tetapi perkataan itu tidak membuat Kim bergeming, malah menyeringai seolah menikmati penyiksaan ini. Lalu film pun tamat.